kita masuk ke penulisan laporan berikutnya adalah informasi yang ada dalam laporan audit apa saja. Yang pertama adalah ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup auditnya di departemen apa, kemudian tujuannya apa? Apakah untuk memperbaiki, mengantisipasi, untuk mengevaluasi, atau bahkan untuk melakukan review terhadap proses bisnis yang sudah dijalankan, apakah sesuai dengan ketentuan, baik SOP, WI, maupun klausul-klausul yang lain. Kemudian yang kedua adalah tanggal pelaksanaan audit, nama tim auditornya siapa saja, fungsi organisasi yang diaudit, fungsinya apa, apakah sebagai pembelian, apakah sebagai operation, apakah sebagai administrasi, keuangan, dan seterusnya. Ketidaksesuaian hasil temuan audit, kesimpulan hasil audit, daftar distribusi laporan, kemudian rekomendasi tindak lanjut atau verifikasi yang belum disesuaikan di audit berikutnya. Kemudian kita masuk ke suatu contoh summary audit. Nah, tadi kan kita berbicara laporan tersebut harus dilakukan summary untuk mempermudahkan auditi melihat hasilnya. Yang pertama, standarnya adalah pedoman mutu, kemudian keterangannya PTP 001 MJN. Di situ ada penjelasan, ya. Kemudian berikutnya adalah pengendalian dokumen, file-nya ada di mana, kemudian referensinya apa, pengadaan catatan, komitmen manajemen, fokus pada pelanggan dan kebijakan mutu. Jadi itu adalah summary, ada 5 poin, ada 6 poin yang disummary dari temuan audit. Ada contohnya summary mengenai pengendalian mutu apa saja, kemudian referensinya apa, kemudian pengendalian dokumen, kemudian pengendalian catatan, komitmen manajemen, dan fokus pada pelanggan setelah kebijakan mutu. Berikutnya adalah contoh-contoh atas ketidaksesuaian temuan di lapangan. Yang pertama adalah tidak adanya evaluasi terhadap pemasok barang. Pemasok barang atau biasa disebut sebagai supplier. Nah, kebetulan Almelia kan salah satu dari pemasok barang ke distributor yang lebih besar. Jadi dilakukan evaluasi. Jadi penerima barang itu akan melakukan evaluasi terhadap pemasok barangnya. Apakah berkualitas, apakah tidak ada cacat, atau mungkin kuantitinya sama, atau mungkin harganya sesuai dengan pasar, atau ada markup, dan seterusnya. Jadi dilakukan evaluasi terhadap pemasok barang, atau biasa disebut sebagai supplier atau vendor. Tidak adanya pengendalian dokumen. Ini adalah contoh-contoh laporan atas ketidaksesuaian. Kemudian yang poin ketiga adalah tidak adanya peninjauan terhadap kontrak yang diterima. Jadi kalau kita berbicara supplier, biasanya ada kontrak. Misalnya kontrak itu menyangkut masalah quantity, misalnya kontrak selama 1 bulan, quantity untuk memasok barang sebesar 200 ekor misalnya, atau 200 pieces, atau 200 ton, 200 kilo, dan sebagainya. Jadi di kontrak itu yang pertama tercantum adalah quantity. Kemudian di kontrak juga yang kedua yang tercantum adalah harga. Harganya berapa? Misalnya harga 1 ekor tercantum 30.000. Nah, 30.000 itu harus mengikat selama masa kontrak. Kalau ada deviasi, berarti ada peninjauan terhadap kontrak yang diterima. Kemudian yang keempat adalah terkait pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan organisasi. Jadi misalnya organisasi memberikan aturan untuk penerimaan barang itu harus sesuai dengan form good receive atau GR. Apakah penerimaan barangnya sesuai? Kalau tidak sesuai berarti ada penyimpangan terhadap ketentuan SOP yang sudah ditentukan oleh organisasi. Sebaliknya, jika sama berarti memang sudah sesuai. Berikutnya adalah penulisan laporan. Pertama adalah ketidaksesuaian. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam prosedur, standar, kontrak yang telah ditetapkan, dan diperkuat dengan bukti objektif. Ya, contohnya tadi ketidaksesuaian terhadap prosedur. Misalnya prosedur pembelian harus melibatkan 2 vendor, tetapi si purchasing ini hanya melakukan negosiasi terhadap 1 vendor. Berarti terjadi ketidaksesuaian terhadap prosedur. Misalnya standar. Sudah tentukan misalnya ayam yang diterima itu adalah ukuran sekian kilo, tetapi yang diterima di bawah yang ditentukan.
maka itu menjadi temuan audit, artinya tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah kontrak. Misalnya kontrak sudah disepakati harganya 30.000 misalnya per ekor, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata ditemukan ada beberapa ayam yang harganya di bawah dari kontrak atau barang yang nilainya di bawah dari kontrak, maka itu menyebabkan terjadinya temuan ketidaksesuaian. Tentunya temuan-temuan ini harus disertai dengan bukti yang objektif. Contohnya tadi ya, misalnya harganya 30.000, ternyata di situ hanya 26.000, maka di kontraknya 30.000, invoice-nya 26.000, terjadi selisih. Apakah selisih ini karena kecurangan? Apakah selisih ini karena hal lain yang kesalahan pencatatan misalnya atau karena administrasi. Nah, temuan-temuan itu harus disertai dengan data-data yang objektif. Kemudian yang poin ketiga adalah observasi. Temuan yang diperoleh selama audit yang diperkuat dengan bukti yang objektif. Yang terakhir adalah bukti objektif, informasi yang dapat membuktikan kebenaran berdasarkan fakta objektif. Jadi observasi adalah temuan selama audit yang diperkuat dengan bukti-bukti. Jadi setelah tadi ditemukan misalnya barangnya harganya harusnya 30.000 per pieces, tetapi 26.000 yang dibeli oleh si purchasing. Buktinya sudah objektif, yaitu invoice dan bukti pembayaran. Itu adalah bukti yang objektif, dilakukanlah observasi untuk menemukan bahwa temuan tersebut memang benar-benar valid karena didukung oleh bukti yang objektif. Kemudian kita masuk ke temuan. Jadi temuan itu ada beberapa. Ada temuan utama atau bersifat major, ada temuan yang tidak major atau temuan yang bukan utama. Nah, kita membahas temuan yang major atau temuan-temuan utama major. Yang pertama, tidak adanya aturan untuk mengevaluasi pemasok. Jadi aturan adalah salah satu temuan yang utama karena itu mencakup prinsip. Aturannya apa? Pemasok, apakah harus 2 vendor, apakah harus 3 vendor? Itu adalah prinsip. Kemudian tidak adanya ketentuan dalam peninjauan kontrak yang diterima. Ternyata selama ini belum ada kriteria untuk meninjau kontrak. Kemudian tidak adanya prosedur pengendalian dokumen. Beberapa dokumen itu harus dikendalikan jumlahnya. Misalnya dokumen yang terkait dengan rahasia perusahaan, laporan keuangan, itu harus dikendalikan. Tidak boleh semua orang misalnya tahu karena perusahaan